إناد خاطرك معنا يا مولا عناد خاطرك معنا ya. Ini juga selain maulid tadi kita dengar pembacaan Khol Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Selain kita menyebut sejarah hidup Nabi Muhammad SAW, kita akan sedikit sejarah hidup Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Karena apa? Inda dzikri shalihin tanzilur rahmah. Ketika kita sebut nama orang soleh, rahmat Allah Subhanahu wa taala akan turun. Mulai tadi kita baca maulid sampai sekarang kita akan buka sejarah sedikit sejarah hidup Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Beliau Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf lahir di kota Besuki. Kota Besuki itu Jawa Timur. Jawa Timur, bukan lahir di Hadramut, tapi lahirnya di Besuki, Jawa Timur. Setelah itu dapat masa kanak-kanak, di masa kecil beliau hijrah taklim ke Hadramut. Setelah itu beliau berangkat ke Hadramut untuk belajar. Di antara guru beliau di Hadramut yaitu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Sahibul Maulid. Muridnya wali, gurunya wali. Beliau Al-Habib Abu Bakar setelah dari Hadramut, ini cerita singkat ya. Kalau panjang sampai malam ini. Oh, tidak apa-apa, saya yang capek. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yaitu guru daripada Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Setelah itu beliau setelah belajar sama Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sebelum beliau kembali ke Indonesia, Al-Habib Ali sudah mengutarakan bahwasanya Al-Habib Abu Bakar ini akan menjadi wali. Al-Habib Abu Bakar ini akan menjadi penerus As-Segaf, yaitu wali, menjadi wali kutub. Dan itu terbukti bahwasanya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf menjadi Qutbul Ghaus, kutub tinggi sudah. Derajatnya kutub tertinggi yaitu Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Beliau Al-Habib Abu Bakar hidupnya itu sangat sederhana dan beliau sangat mendahulukan untuk mengajar dan belajar. Hidupnya untuk dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang kutub seperti Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf itu pernah beliau membuka Roha Ihya, kitab Ihya Ulumuddin, itu bahkan yang hadir cuma 2 orang aja. Yang hadir cuma dua orang. Kalau sekarang kan kita enggak. Kalau 2 orang libur pengajiannya. Iya kan? Tapi kalau Abu Bakar gimana? Seorang wali, kutub. Beliau mengajar Ihya cuma 2 orang. Yang 2 ini tidak bisa baca kitab sama sekali. Sama-sama bodoh. Lalu gimana? Kata Abu Bakar, kalau kamu tidak bisa baca kitab, ya sudah, pintunya tutup, diludahi mulutnya, kemudian bisa baca kitab Ihya. Gimana? Ada yang gitu sekarang? Coba Habib Muhammad atau Habib Hamzah sampean. Insya Allah bisa baca kitab. Itulah kutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Beliau Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf khalwat uzlah menjendiri di kamarnya selama 15 tahun. 15 tahun tidak bertemu dengan siapapun, cuma di kamar, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 15 tahun. Selama 15 tahun. Ada orang sekarang gitu, Pak? Hah? Bu, ada, Bu. 15 tahun di kamar tidak keluar. Ngapain? Ibadah. Kalau sekarang kan enggak. Anak saya, Bib, di kamar, Bib. Berapa hari? 3 hari, Bib, tidak keluar sama sekali. Ngapain? Mainan game. Ini bukan kholwat namanya ini. Paham ya? Al-Habib Abu Bakar itu 15 tahun tidak keluar untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Habib Abu Bakar terakhir beliau meninggal di kota Gresik. Meninggal di kota Gresik. Beliau makamnya ada di belakang Masjid Gresik, Masjid Agung, Masjid alun-alun itu kan ada masjid. Belakangnya situ makamnya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Mudah-mudahan kita bisa semua berziarah ke Habib Abu Bakar, amin ya rabbal
alamin. Dari singkat cerita ini kita bisa ambil, kita harus meniru jejak para wali Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bisa meniru jejak Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Alhamdulillah kita punya para habaib ini, beliau pernah memandang guru dan gurunya insya Allah pasti pernah memandang Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Kata Habib Ali Al-Habsyi, "Bakhat man qad ra'ahum aw ra'a man ra'ahum." Sungguh beruntung orang yang pernah melihat dan melihat sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah yang ada di depan kita ini Habib Hamzah bin Muhammad, beliau pernah ke Hadramut, ke Tarim, mandang wali, walinya mandang wali, ke Habib Ali Al-Habsyi sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita semua sekarang bisa memandang beliau. Mudah-mudahan dengan pandangan rahmat, amin ya rabbal alamin. Dan kita bisa tiru juga, kita harus cinta dengan mereka. Kita harus cinta dengan habaib, yaitu Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Di antaranya kita harus cinta kepada mereka. Bagaimana cara cinta kita? Cara cinta kita, kalau kita cinta pasti kita harus niru. Ya apa tidak? Namanya cinta pasti niru. Kalau tidak niru berarti bohong, tidak cinta. Sekarang saya mau tanya anak-anak muda ini, cinta dengan pemain bola, dengan Ronaldo, kira-kira niru enggak sama Ronaldo? Hah? Gaya rambutnya ditiru, pakaiannya ditiru. Karena apa? Karena cinta. Kalau kita cinta dengan para wali Allah Subhanahu wa taala, ayo kita tiru. Ayo kita tiru bagaimana akhlak beliau, bagaimana belajar beliau, bagaimana tata cara beliau kepada orang tua. Kadang-kadang yang kita tiru ini naudzubillah min dzalik orang-orang kafir. Yang kita tiru kadang-kadang artis-artis yang tidak benar. Yang kita tiru bagaimana caranya artis ini kepada orang tua. Ya apa tidak? Ini mumpung banyak anak muda ini. Ayo kita tiru bagaimana akhlak kita kepada orang tua sebagaimana wali-wali yang ada sekarang ini. Yang paling masyhur ceritanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Bagaimana beliau kepada orang tuanya, kepada umminya. Al-Habib Ali berkata, Umi kalau tidak punya uang untuk belanja, jual diri Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini ke pasar. Al-Habib Ali yang mengarang maulid itu bilang, Umi kalau tidak punya uang, jual diri saya ini ke pasar sebagai budak. Uangnya Umi buat belanja. Ada enggak yang sekarang gitu? Hah? Saya mau tanya, ada? Kalau Uminya tidak punya uang, jangankan dirinya, HP-nya dijual. Mau apa enggak? Hah? Mau? Ada yang gitu? HP-nya dijual, jangan dirinya. Tidak ada ya. Mudah-mudahan kita semua selamat dan kita bisa meniru jejak-jejak kita, amin ya rabbal alamin. Dan terakhir kita pesan sama anak-anak muda dan yang masih mempunyai orang tua dan yang sudah meninggal, ayo kita berbakti kepada orang tua kita. Orang tua kita yang masih hidup, ayo kita hormati, kita muliakan. Karena apa? Tidak ada seseorang yang sukses dunia akhirat kecuali dengan ridho orang tua. Tidak ada seseorang yang sukses dunia akhirat kecuali berkat doa daripada orang tua. Percuma kita mau sekolah setinggi apapun, mau belajar ilmu apapun, tapi kalau orang tua kita tidak ridho, kita akan menjadi orang yang paling hina dunia sampai akhirat. Orang tua kita yang sudah meninggal bisa kita berbakti. Bagaimana caranya? Kita doakan mereka. Setiap setelah sholat kita doakan supaya apa? Di kuburan diberikan taman daripada taman surga. Dan orang tua kita yang sudah meninggal, cara kita berbakti kepada mereka bagaimana? Setiap kita sodakoh, niatkan hadiahnya untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Itulah satu bukti bahwasanya kita masih mengharap ridho daripada orang tua. Mudah-mudahan kita semua selamat dan kita bisa meniru jejak para salafun salihin dan bisa meniru jejak para habaib yang lain, amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.